Firman Tuhan untuk kita dalam memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Saya bacakan dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan, pada ibadah hari ini kita memperingati perjumpaan murid yang terakhir dengan Yesus yang telah bangkit. Sebelum penyalipannya, para murid telah mengalami kebersamaan dengan Yesus lebih kurang 3 tahun. Lalu setelah bangkit dari kematiannya, selama 40 hari, Yesus menjumpai mereka dengan tubuh yang telah dibangkitkan, yaitu dengan tangan dan lambung bekas paku. Peristiwa kenaikan juga merupakan karya ilahi yang bermakna dan memiliki dampak bagi kehidupan manusia. Pertama kepada para murid, lalu kemudian juga kepada setiap orang yang percaya dalam namanya. Perpisahan yang dialami murid dengan Yesus oleh karena kejadian penangkapan, penyaliban, dan kematian Yesus memang menimbulkan kegoncangan iman di kalangan para pengikut Yesus. Ternyata perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit membawa pengaruh yang luar biasa bagi para pengikutnya. Meski sebentar lagi para murid akan berpisah, dalam arti tidak akan bersama lagi secara fisik, sebagaimana pada masa pra-penyaliban maupun sebagaimana pada hari-hari pasca kebangkitan. Namun kini perpisahan yang menjelang tidak membuat mereka sedih, gentar, lemah, atau di dalam keraguan-raguan. Bertemu untuk berpisah adalah sesuatu yang menyakitkan. Tapi kali ini tekanannya beda. Saat ini yang akan terjadi adalah akan berpisah untuk bertemu kembali. Dalam ayat 45 tadi dikatakan, lalu ia, maksudnya Yesus, membuka pikiran mereka
sehingga mereka mengerti kitab suci. Baru setelah Yesus bangkitlah murid-murid ngeh dengan seluruh perkataan-perkataan Yesus sebelumnya. Dan baru setelah Yesus bangkitlah murid-murid menghubungkan perkataan-perkataan Yesus itu dengan kitab suci Perjanjian Lama. Tadinya mereka tidak mengerti dengan perkataan Yesus yang mengantisipasi segala perjalanan pelayanan Yesus ke depan, mulai dari penderitaan, penyaliban, kebangkitan, kenaikan, bahkan masa depan tentang kedatangan Roh Kudus, munculnya nabi-nabi palsu, dan seterusnya hingga kedatangan Yesus kedua kali pada puncak akhir zaman. Seperti yang disinggung dalam nas tadi, juga murid-murid belum paham tentang perkataan Yesus yang mengantisipasi akan peristiwa kenaikannya. Sebelum penyaliban, Yesus pernah berkata kepada murid-murid, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Yesus tidak mungkin bersama para murid selamanya dengan kehadiran seperti selama ini di Galilea sekitarnya. Yesus harus kembali ke tempat dari mana Ia berasal, dan kabar baiknya, Yesus kembali kepada Bapanya, tidak dengan tangan hampa. Yesus kembali ke tempat dari mana Ia berasal dengan membawa kemenangan. Dan kini, setelah naik ke surga, duduk sebagai Tuhan, Kepala dan Pemenang. Kuasa-kuasa kegelapan di bumi telah dikalahkan, dan kuasa-kuasa kegelapan itu sedang OTW ditaklukkan tuntas hingga bertekuk lutut di bawah pemerintahan ilahi pada puncak perwujudan kerajaan Allah, seturut dengan penyempurnaan rencana ilahi di mana Yesus hadir sebagai kepala. Berbarengan dengan itu, kembalinya Yesus kepada Bapa juga membawa nama-nama baru sebagai jiwa-jiwa yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Nama-nama yang dimaksud bukan hanya para murid, tapi juga orang-orang yang percaya kepada pemberitaan yang dibawa oleh para murid. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan, bagaimana kelanjutan karya ilahi setelah Yesus naik ke surga? Bagaimana pula hubungan Yesus dengan para murid pasca kenaikannya? Firman hari ini, khususnya ayat 49, memang berhubungan dengan janji Yesus akan kedatangan atau turunnya Roh Kudus. Para murid tidak sendiri. Mereka akan tetap bersama dengan Yesus, tapi tidak seperti dulu. Oleh karena sejak kenaikannya yang akan berselang ini, maka kebersamaan murid dengan Yesus akan dialami melalui penyertaan Roh Kudus yang akan menghibur, menguatkan, dan mencelikkan mata rohani mereka untuk memahami firman-firman yang selama ini telah Yesus sampaikan semasa kebersamaan mereka di Galilea sekitarnya. Ke depan, setelah hari kenaikan, para murid dan setiap orang percaya akan bersama Yesus
melalui kehadiran Roh Kudus, di mana pencurahannya atau hari turunnya Roh Kudus akan kita peringati 10 hari lagi. Tapi sebelum para murid mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka juga tidak ditinggalkan dengan tangan hampa. Sebab dalam firman tadi dikatakan ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Berkat yang diberikan oleh Yesus adalah berkat yang sempurna. Yesus memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera, keyakinan yang teguh, keberanian untuk menghadapi tantangan, tetapi sekaligus juga penguatan, penghiburan, dan perlindungan. Ini adalah berkat-berkat rohani yang luar biasa. Itulah yang membuat para murid dan pengikut Yesus bersukacita dan terus bersyukur dan beribadah, seperti dikatakan dalam ayat 52 dan ayat 53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka kembali kepada kehidupan sehari-hari dengan bersukacita. Mereka tidak ingin menjauh dari bait suci. Artinya, mereka akan selalu bersyukur, memuji Tuhan, dan sekaligus bersekutu dengan orang-orang percaya untuk saling menguatkan, untuk saling melayani. Tentu selanjutnya juga untuk keluar dari persekutuan, membawa berita itu kepada orang-orang lain yang belum pernah mendengarnya. Sahabat Delima yang dikasihi Tuhan, selamat memperingati hari kenaikan Yesus. Kiranya berkat-berkat surgawi yang Tuhan sediakan juga kita terima hari ini dan di sini, dan kita bawa pulang untuk kemudian kita teruskan kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.